produk yang seperti saya jual di perusahaan sebelumnya ya. Jadi saya jual real agent seperti di Chemtrend, kita jual anti-tag ya. Jadi itu saya menjual produk yang dari Eropa juga, dari India ya. Jadi kita import produk, tapi yang produk itu saya cek dia lebih bagus kualitasnya, kemudian ataupun produk baru ya. Ya, sekarang saya pegang produk baru anti-tag tuh. Anti-tag tuh fungsinya untuk biar tidak lengket antara sheet rubber satu dengan sheet yang lain. Ya. Nah, di situ sekarang tuh mereka masih punya pakai kayak zinc stearit, kemudian eh, yang biasanya tuh setelah pencelupan, kemudian di proses berikutnya tuh mereka ada putih-putih dan rontok menjadi kotor di produksi. Nah, sekarang yang saya kembangkan tuh yang dari Lotrek itu eh, tidak ada fillernya, jadi 100% itu larut ke air, jadi tidak ada kerontokan lagi ke produksi. Produksinya juga bersih, kemudian juga dosisnya juga kecil. Jadi secara cost lebih baik, secara environment lebih baik karena itu dari tumbuhan, kemudian eh, secara dilihat dari eh, kebersihan, kemudian eh, kebagusan produk itu juga cukup baik ya. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Hari ini kita datangan Bapak Lilis Suliantara, Marketing Director PT Dipa Kurnia Mandiri. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Kimia di FMIPA UGM pada tahun 1990, jadi sudah cukup lama ya para penonton. Kemudian mengawali karir di Pouchen Group, pernah berkarir di Adidas sebagai chemical engineer, pernah menjadi sales manager for rubber di Jepson dan Jason Group, pernah menjadi sales manager for rubber di Wilbur Ellis, pernah menjadi marketing manager Chemtrend, dan saat ini menjadi marketing director PT Dipa Kurnia Mandiri yang seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian sesuai program hari ini kan alumni kebanggaan FMIPA UGM ya Pak. Kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Pada saat awal-awal tersebut, bisa diceritakan mungkin bagaimana bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM? Sebenarnya dulu dari sebelum kuliah ya. Jadi waktu SMA saya tuh suka dengan guru kimia ya, karena kebetulan mereka tuh ngajarnya tuh enak dan bisa diterima dan kebetulan nilai saya juga bagus. Terus nggak cuma satu guru kimia, beberapa guru kimia itu juga eh, menyarankan saya, "Oh, nanti kamu cocok masuk ke kimia biar apa tidak terlalu susah untuk mendapatkan pendidikan dan untuk bisa belajar dengan nilai yang bagus kayak gitu." Makanya sejak SMA saya mau pengen masuk ke jurusan kimia dan tujuan saya tuh hanya satu di UGM ya. Karena saat itu waktu kelas 3 itu kita mendapatkan free ya masuk ke perguruan tinggi itu hanya mengisi data saja, tapi kebetulan itu hanya datang dari IPB. Jadi waktu saya ngisi data ya, karena saya nggak ingin kuliah di IPB ya, isi datanya
harusnya diisi IPB, saya usi UGM. Ya akhirnya kan nggak keterima juga di IPB ya. Jadi akhirnya saya eh, karena dulu sekolahan saya itu termasuk di luar kota Jogja ya, di Bantul ya. Dan itu belum terlalu bagus sehingga kita tidak mendapatkan untuk yang bisa masuk langsung di UGM. Jadi saya melalui ujian si Penmaru ya, kita coba aja dan akhirnya saya diterima ya, alhamdulillah saya bisa kuliah di UGM di kimia gitu. Hmm, baik-baik. Berarti emang dari dulu ngincar FMIPA ya, Pak? Berarti ya? Ya betul, dari SMA karena pemikiran saya itu kalau saya kerjanya tuh saya nggak ingin kerja berhubungan dengan orang itu loh. Jadi berhubungan dengan laboratorium yang saya inginkan dulu itu. Jadi kalau saya misalnya cita-cita dokter tuh saya nggak suka ya, karena eh, pikirannya tuh terlalu ngambil banyak risiko. Ada beberapa waktu pengalaman di SMP itu ada tetangga saya itu datang ke semacam kayak asisten dokter tuh mantri namanya dulu ya. Itu datang kemudian disuntik meninggal. Jadi itu kan saya mikir begitu, wah jangan-jangan saya nanti jadi dokter bisa nyuntik meninggal pun nggak salah itu kan nggak istilahnya mungkin dibenci sama orang yang saya ya kerja nantinya kerja yang berhubungan tidak berhubungan dengan orang itu loh. Kerja di lab jadi ada kesal nggak masalah itu. Memang pada saat itu yang terkenal cita-cita gitu dokter berarti ya, Pak, pada saat itu. Ya? Ya kalau dilihat dari orang-orang di kampung ya itu dokter tuh kan paling gampang menghasilkan duit dan istilahnya dihargai orang juga ya. Jadi orang tua juga biasanya bisa jadi dokter nggak dari dokter cuman pikir saya tuh terlalu overthinking jadi eh, nggak bisa ke sana. Baik. Kemudian pada saat masuk itu Pak di FMIPA UGM itu kenangan dan pengalaman apa saja Pak yang dialami? Ya di sana ternyata saya kaget ya. Dulu semenjak saya kuliah dari SD sampai SMA ya itu nilai saya cukup di atas rata-rata ya. Nah begitu saya di semester ketiga itu saya mendapatkan nilai E dan itu saya kaget bener, kok bisa saya dapat nilai E ya. Ternyata mungkin saya lengah jadi dalam belajar kurang. Saya itu mungkin usia-usia masih remaja itu masih pikirannya masih ke sono kemari, pikiran perempuan dan lain sebagainya itu akhirnya habis habis itu eh, karena suratnya dikirim ke orang tua nggak ngomong apa orang tua, ini hasilmu. Kan saya jadi kaget malu kan. Nah, tapi gak masalah habis itu kan saya ulangin lagi di semester berikutnya dan dari E menjadi B sama menjadi A. E-nya nggak cuma satu, E-nya sekaligus semester ada tiga tuh. Jadi setelah diulangi bisa lulus dengan eh, memuaskan juga itu. Asal dengan usaha yang semaksimal mungkin akhirnya bisa juga. Baik, baik, baik. Berarti pada saat itu sistem pembelajarannya di FMIPA UGM bagaimana itu Pak? Sebelum tahun 90 berarti ya? Kalau zaman dulu itu kan biasanya satu angkatan misalnya 50 orang itu yang dapat nilai A itu cuma ada satu dua itu loh. Beda dengan sekarang. Sekarang mungkin satu angkatan 50 orang yang bisa bisa dapat nilai A bisa lebih dari seperempatnya. Jadi kayaknya sangat mahal gitu loh. Sehingga bisa mengalami nilai nilai E juga. Dan kemudian buat Pak Lilis sendiri dulu menyesuaikannya gimana Pak pas masuk kuliah? Maksudnya apakah jadi lebih rajin atau nambah teman untuk belajar bersama atau lebih sering ke perpustakaan? Bagaimana itu dulu Pak Lilis? Ya, jadi waktu dulu kan saya sering semester 1, 2, 3 tuh
sering menyendiri karena saya tinggal tidak di dekat dengan tidak kos dengan dekat dengan teman-teman room itu yang lainnya. Saya menyendiri, akhirnya setelah saya jatuh dapat nilai E itu langsung saya eh, rajin ke perpustakaan. Jadi kalau misalnya saya ada kesulitan, saya tanya ke teman. Dan pernah juga yang tidak terlupakan itu, eh, saya pernah eh, mempelajari buku yang kira-kira keluar itu Skillimi Analit ya dari Pak Mujiran dulu. Itu saya tuh nggak bisa memecahkan masalah itu soalnya, dan akhirnya saya diperlukan ketemu teman. Teman saya kebetulan bisa, tapi pada saat ujian itu justru teman saya yang ngajarin saya itu jadi lupa, jadi dia nggak bisa, dan yang saya yang diajarin masih ingat, jadi saya dapat A, teman saya dapat B. Itu yang saya nggak pernah tak lupakan tuh. Jadi teman saya yang ngajarin aku malah pas ujian malah lupa itu, yang saya yang diajarin malah ingat dan bener. Jadi itu yang penting, saat sudah terpuruk nilainya langsung kita berusaha, langsung kita eh, belajar di perpustakaan dan memperbanyak waktu belajarnya, dan akhirnya pun kita bisa, walaupun nilainya kita nggak baik tapi sudah lulus nggak terlalu lama, dan nilai juga tidak terlalu bawah, masih di pertengahan ke atas itu. Oh, oke, oke. Iya, sangat luar biasa sekali ya, Pak. Kemudian pada saat setelah lulus itu, Pak, barusan lulus, itu yang ada di pikiran Pak Lilis pada saat itu apa, Pak? Apakah mau lanjut kerja atau mau pendidikan lagi? Bagaimana, Pak, situasi pada saat itu? Ya karena saya ternyata mengalami belajar di FMIPA kimia itu termasuk sulit ya. Jadi saya berpikir setelah kuliah selesai, saya langsung nggak mau belajar. Jadi saya tidak mau menjadi guru atau tidak mau menjadi pengajar ya. Jadi saya pengennya kerja di pabrik, jadi udah lepas buku, jadi udah nggak ngajar lagi. Akhirnya saya saat itu kan masih zaman dulu, kalau kita mau ngelamar itu kan eh, lewat iklan ya, lewat Kompas ya. Jadi saya beli Kompas dan saya eh, ngelamar pekerjaan di Jakarta, tapi lewat pos ya dari Jogja. Itu akhirnya ada salah satu perusahaan yang memanggil saya di Jakarta, dan eh, saya nggak mikir itu perusahaan apa aja, yang penting saya mau kerja pada saat setelah saya lulus itu. Dan saya akhirnya masuk ke perusahaan yang pertama yang di pabrik sepatu PT Taiwan Indonesia itu. Baik, baik, baik. Berarti memang itu ya, maksudnya udah lepas, udah mau kerja dulu aja lah itu. Maksudnya lihat Ya dulu su- bagaimana sudah nggak mau pusing lagi, industrinya. ya, nggak mau pusing lagi baca-baca belajar lagi. Udah. Ya, baik Pak. Tapi itu kan apabila itu ya Pak, maksudnya nggak linear seperti itu. Tapi kalau sekarang sendiri nih Pak, untuk mahasiswa FMIPA itu kesempatan karirnya bagaimana sih Pak? Kalau di sekarang, situasi sekarang. Sebenarnya ada keuntungannya kalau MIPA itu istilahnya terlalu dasar dan terlalu umum ya. Keuntungannya adalah di berbagai industri itu bisa nerima kita ya. Eh, jadi seperti angkatan saya itu ada 50 orang juga kerja di macam-macam tempat, nggak ada yang sama. Tuh ada di bank, kemudian ada di trading chemical, ada di perusahaan kimia, ada di pabrik cat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada, nggak pernah ketemu teman-teman yang satu lulusan tuh satu bidang pekerjaan itu. Jadi malah malah umum. Cuman eh, ada ruginya juga karena terlalu umum tidak menjurus ya. Itu juga biasanya
perusahaan-perusahaan yang menginginkan untuk langsung bisa terjun ke satu bidang itu juga jarang memilih lulusan MIPA gitu. Jadi itu untuk ruginya di MIPA itu. Iya, 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 iya. Tapi berarti walaupun ada plus minusnya itu, tapi ada sendiri, ada jalannya kan, Pak? Ya, betul, betul. Mhm. Jadi biasanya jalannya kita masuk ke perusahaan dulu. Setelah di perusahaan di dalam nanti kita bisa mengembangkan dan akhirnya biasanya lulusan MIPA itu biasanya di dalamnya dia termasuk yang kreatif biasanya tuh. Karena ilmu dasar dia bisa ngembangin dan bisa kreatif, bisa menciptakan peluang-peluang untuk efisiensi dan lain sebagainya untuk dikerja di pabrik tuh. Baik, baik. Kemudian apabila kita balik ke Pak Lilis dulu nih, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Tadi kan setelah lulus, kemudian kerja di pabrik sepatu ya, Pak, tadi ya, Pak? Ya, pertama kali saya di sepatu. Iya. Kemudian itu perjalanan karirnya hingga saat ini tuh bagaimana tuh, Pak? Hingga masuk ke, hingga bisa ke itu ya, Pak, marketing director itu ceritanya bagaimana itu, Pak? Bisa sampai ke situ. Oh ya, Monggo. dulu kan dari pertama kan di pabrik sepatu itu kan kerja yang istilahnya asal dapat tempat kerja aja dan kita coba ngembangin. Cuman setelah kerja selama 2 tahun tuh sudah terlalu jenuh ya. Jadi kayaknya nggak bisa yang harus dikembangkan, nggak bisa sudah mentok tuh. Akhirnya saya pindah ke sama-sama pabrik sepatu tapi yang lebih gede besar lagi ya. Itu yang pertama dulu perusahaan dari Korea, yang kedua ngikut dari perusahaan orang Taiwan ya. Sebenarnya dua-duanya ada masalah juga karena literatur mereka tuh mereka pakai bahasa yang Korea pakai bahasa Korea, yang Taiwan pakai bahasa Taiwan. Jadi tidak ada yang pakai bahasa Inggris. Jadi kita juga agak susah juga. Cuman yang kalau kita belajar yang kita bisa baca adalah angka-angka saja gitu. Sama gambar sama angka ya. Nah, setelah dari perusahaan pertama saya pindah ke perusahaan kedua itu di Pouchen. Pouchen Group itu termasuk pabrik sepatu terbesar di dunia ya yang dia punya pabrik dulu di Cina, punya pabrik di Indonesia, ada juga di Vietnam, ada juga di Meksiko ya. Yang di Indonesia sendiri itu pabriknya yang di Serang tuh juga karyawannya mungkin ada sekitar 50-an ribuan juga ya. Mereka punya pabrik yang bikin sepatu Adidas, Nike, Puma, kemudian ada beberapa pabrik dari awal pabrik mall, kemudian pabrik aksesoris, kemudian pabrik eh, pengeleman, semua itu lengkap. Jadi pabrik yang terlalu besar ya. Kemudian selain di Serang itu juga Pochen itu ada juga di Sukabumi. Sukabumi itu ada 3 pabrik juga, ada di Cianjur juga ya. Jadi sudah besar banget. Kemudian dia juga joint venture dengan beberapa pabrik Korea ya, pabrik KMK itu juga bikin pabrik di Tangerang dan mengembangkan di mana-mana. Cuman sekarang ini pabrik-pabrik sepatu tuh pada pindah ke daerah Jawa Tengah karena masalah upah ya. Jadi di Jawa Tengah mungkin dibandingkan dengan di Jawa Barat di di terutama di Jabotabek ya itu jauh sekali upahnya. Jadi kalau karyawannya itu puluhan ribu dikalikan selisihnya itu udah cukup besar sekali itu untuk efisiensi kosnya kalau pindah ke Jawa Tengah. Jadi sekarang pindah dari Jawa Tengah tuh Jawa Barat mulai dari Cirebon, kemudian ke Tegal, kemudian ke Salatiga, Temanggung, Jepara itu pindah ke situ ya. Kemudian setelah saya di pabrik sepatu di Pouchen, saya kerjanya kan di development di rubber ya. Jadi
Saat itu kita saya kurang bisa belajar karena semua buku-buku tuh eh, pakai Cina semua ya. Jadi saya nggak bisa Cina. Akhirnya karena saya kepala R&D, saya bebas menggunakan chemical itu untuk development ya. Jadi saya bilang ini nggak apa-apa, saya belajar untuk development dan asal nanti ada hasilnya, nanti saya report ke atasan dan nanti eh, kalau saya bagus saya dikasih apresiasi itu. Ya, akhirnya saya bebas di situ memakai bahan kimia untuk bikin sepatu itu, untuk bikin sol sepatu ya. Jadi saya eh, walaupun tanpa eh, literasi yang bagus karena saya semua bahasa Taiwan, saya coba trial and error aja. Dan akhirnya saya juga mendapatkan pengetahuan mengenai rubber terutama untuk di sepatu. Nah, setelah dari sepatu, eh, saya ingin meningkatkan lagi karena di sepatu itu termasuk eh, pekerjaan yang kayak tingkat rendahan ya. Jadi banyak banyak karyawan dan kayak kayak kerja yang tidak perlu mikir terlalu berat ya. Akhirnya saya pengen juga ningkatin. Jadi saya pindah ke buyernya. Jadi buyer tuh saya pindah ke Reebok ya. Jadi kalau pabrik sepatu tuh dia hanya membuatkan. Tapi kalau buyer tuh dia yang punya desain yang menjual ya. Jadi kayak saya pindah ke Reebok. Reebok tuh eh, menyuruh ke pabrik untuk bikinin sepatu. Dia beli dengan harga yang tidak terlalu mahal, tapi Reebok menjual ke end user, ke masyarakat itu dengan harga yang cukup tinggi. Jadi itu eh, kita saya pindah ke yang sedikit lebih tinggi tingkatnya. Nah di Reebok karena saya pengalaman untuk di technical rubber di development, saya dikasih tugas untuk kontrol semua pabrik yang bikin Reebok. Saat itu Reebok kantor saya di Mampang, terus pabriknya itu ada satu di Bandung, kemudian dua di Bekasi dan satu di Tangerang. Jadi saya setiap bulan sekali saya audit ke pabrik, audit proses, audit chemical. Ya, cuman saat itu eh, semua pabrik kebetulan Korea semua ya. Jadi saya punya musuh orang Korea. Jadi orang Korea itu pengennya nomor satu. Padahal empat pabrik kan di ranking. Nggak bisa nomor satu semua, masih satu, dua, tiga, empat. Jadi asal saya datang pertama, dia udah bilang, pabrikku nomor satu. Nggak bisa kalau eh, ningkat nilainya nggak apa-apa. Jadi asal tak bilang asal ngikutin apa yang saya sarankan itu pasti nilainya mesti tinggi. Tapi kalau nggak mengikutin, apalagi pakainya chemical asal-asalan dari Korea dan sebagainya yang nggak approve ya, itu pasti nilainya jelek ya. Jadi pengalaman saya waktu kasih nilai ke pabrik-pabrik Korea itu justru semua Korea yang orang Korea di pabrik satu dan lainnya itu semua nggak suka sama saya karena eh, mereka tuh maunya nomor satu semua, nggak ada yang di nomor dua, tiga, empat kan gitu ya. Tapi akhirnya saya kasih pengertian ya, akhirnya semua baik dan saya di Reebok cuman 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun, saat itu Reebok udah tidak kuat lagi membiayai karyawan, akhirnya saya yang di lab semua di PHK semua. Tapi kebetulan saat itu saya cukup untung karena kerja 1,5 tahun dapat imbalan, dapat uang itu sekitar 7 bulan ya. Jadi setelah di PHK dapat uang 7 bulan, saya masih berarti kan saya setelah keluar dari situ saya masih punya tabungan 7 bulan. Tapi nggak sampai 7 bulan, akhirnya saya 2 bulan saya kerja lagi, jadi masih untung, jadi untung 5 bulan saya gajinya itu. Saya setelah itu saya coba-coba eh, ngelamar ke
marketing ya. Sebenarnya marketing itu dulu saya nggak suka. Nah, karena waktu mahasiswa saya pernah jualan buku waktu di UGM ya. Jualan buku itu saya selama 1 bulan tuh nggak ada pembeli. Buku yang itu cukup cukup mahal ya, ensiklopedia itu saat itu SPP-nya tuh SPP saya cuman 40-an ribu ya. Itu buku itu satu harganya sekitar 150 ribu, berarti sekitar 3 kali SPP ya. Itu eh, banyak orang tak tawarin pada pada nggak mau terlalu mahal. Akhirnya makanya saya jadi marketing kayaknya nggak cocok tuh. Tapi eh, waktu saya eh, nyoba di marketing ya di JJD Gusa ya, saat itu ada lowongan dan saya coba ngelamar, saya coba-coba aja. Ternyata setelah saya diterima, waktu wawancara sudah lihat di ruang meeting tuh ada beberapa chemical yang saya udah familiar banget tuh. Ada silika, ada silane, terus eh, itu terus di situ ada juga produk seal and sileke, produk rubber aditif ya. Saya semua familiar semua. Akhirnya, "Wih, ini kayak tertarik tuh." Akhirnya saya kebetulan saya diterima ya. Terima, kemudian saya kerja di JJD Gusa, saya jual ke customer dan saya udah tahu customernya kan salah satunya pabrik sepatu, karena pabrik sepatu pakai barang-barang ini dan barang itu cukup bagus tuh saat itu ya. Nah, nah itu saya ngembangin, saya dikasih customer pabrik sepatu, pabrik otomotif part sama pabrik ban ya. Tiga-tiga customer saya sepatu pertama udah saya menguasai, saya jual ke sepatu, saya udah punya teman semua, pabrik sepatu saya udah kenal. Akhirnya cukup gampang saya bisa jual sepatu dan cepat meningkat untuk pemasarannya ya. Kemudian saya belajar untuk mengembangin di otomotif part ya. Kemudian ke tire ya. Nah, itu juga ke tire tuh ketemu teman saya dulu Mas DJ ya. Dulu Mas DJ kerja di PT Surya Raya. Nah, itu saya juga berhubungan sama beliau ya. Setelah saya di eh, JJD Gusa itu juga perusahaan itu kan perusahaan JJ itu perusahaan eh, Singapura sebenarnya kan. Jepsen and Jason. Memang orang Jerman tapi udah lama di Singapura ini kan tuh. Dan Degussa. Degussa itu perusahaan Jerman. Jadi merger antara Jepsen Jason dan Degussa ya. Nah, di situ setelah saya kerja selama 5 tahun ya, itu udah mulai antara JJ sama Degussa itu mulai renggang dan akhirnya eh, Degussa menarik diri. Jadi tinggal JJ. Nah, karena JJ itu perusahaan Singapura, saya sebenarnya nggak suka perusahaan Singapura kalau murni Singapura ya, karena biasanya lebih enak kerja di perusahaan Eropa atau Amerika ya. Nah, karena saya mulai curiga itu mulai berkurang-berkurang dan akhirnya produk-produk Degussa pun ditarik ya. Jadi akhirnya saya pengen pindah ke udah ancang-ancang mau cari perusahaan multinasional lagi yang Amerika ya. Ya, akhirnya saya saat itu waktu di Gusa itu saya juga udah biasa karena JJD Gusa itu perusahaan ada kantor di Singapura, ada di Thailand, ada di Vietnam, ada di Filipina ya. Jadi kita juga sering muter tiap quarter sekali tuh ke satu negara itu semua muter ya. Dan pernah juga ke Jerman. Ke Jerman itu saya saat itu dipanggil untuk training juga, training di uh, Seal and Silager ya, itu di Hamburg ya. Waktu di Hamburg saya juga sempat untuk diajak main ke Hannover pakai mobil. Saat itu saya sama teman juga eh, kecepatan tinggi, nah saya merem aja ya. Saya bilang, "Eh, kalau kamu takut merem aja."
Ya udah samar aja, tidur aja, tahu-tahu sampai. Nah, setelah saya di GUSA, eh, kemudian saya ada tawaran di Cornell ya. Cornell Brothers Company itu, Wilbur Ellis itu perusahaan Amerika ya. Kebetulan saat itu yang direkturnya yang di Indonesia itu lulusan FIPA juga. Namanya Pak Herwanto itu, beliau orang Salatiga. Cuma sekarang udah meninggal pada saat saya kerja di Cornell itu ya, karena menderita kanker ya. Nah, di Cornell itu karena Cornell memanggil saya karena saat itu Cornell belum ada divisi rubber dan mereka mau menerima produk dari Lanxess dari Eropa ya. Itu produk untuk rubber. Jadi akhirnya pas kebetulan saya udah pengen meninggalkan di GUSA, JJ Degusa, kemudian di Cornell ada tempat yang pas juga, jadi bisa ngembangin rubber juga. Anaknya saya kerja di Cornell di bagian rubber dengan produk yang hampir sama dan customer pun sama, jadi saya nggak terlalu berat ya untuk mendalami mempelajari customer-customer dan juga technical yang ada. Saya ngembangin produk dari Wilbur Ellis Amerika, kemudian produk dari ada beberapa dari Lehigh Teknologi di Amerika, kemudian juga produk-produk yang dari India, dari Eropa juga kita ngembangin di eh, PT Cornell Bersaudara Cemido atau Wilbur Ellis Company ya. Nah, di situ saya juga sama karena Cornell itu punya kantor di Singapura, kemudian di Thailand, di Filipina, di Cina. Saya juga setiap mungkin 3 bulan sekali saya muter ke semua negara itu untuk biasa meeting quarterly ya, itu meeting untuk pemasarannya ya. Nah, kemudian saya juga pernah untuk di Cornell itu, oh ya saya terakhir di pernah di Filipina yang apa pengalaman yang hampir nggak bisa dilupakan karena waktu di Filipina itu cuman sekali kan. Yang di negara ini sering ya, di Vietnam sering, di Bangkok sering, di Cina sering, di Malaysia juga sering ya. Di Filipina cuma sekali, cuman saat itu pada malam terakhir itu eh, karena mereka mau pisah pulang ke negara masing-masing ya, itu sampai jam 2 malam. Jadi habis dinner sambung lagi, minum lagi. Habis itu pulang sampai hotel udah jam 2 malam itu. Pagi-pagi pesawat pulang itu pesawat jam 7. Nah, itu saya nggak pengalaman kalau di Filipina itu jam 5 pagi udah macet. Nah, saya berangkat jam 5 lebih itu. Itu untung saja eh, pas terakhir saya dipanggil-panggil itu masih masih kebagian kalau nggak bayar sendiri. Nah, itu setelah saya di Cornell saya eh, pindah ke Chemtrend ya. Kenapa saya pindah ke Chemtrend? Di Cornell juga ada masalah ya. Jadi waktu produk saya jual itu main produknya tuh sekitar 65% itu dari lenses ya, dari lenses atau buyer ya. Nah, lenses itu pengen lepas dari Cornell. Akhirnya loh, kalau saya jual 60% lepas, berarti saya harus nambah lagi 60% dari mana barangnya itu. Susah Mas. Akhirnya saya, udah kalau gitu saya ikut ikut keluar aja. Jadi saya ikut keluar, saya saat itu saya pengen cari yang lebih lagi. Kemudian kebetulan saya juga sebelum saya nyari-nyari, itu ada orang dari eh,
Kelly Service itu nelpon saya. Eh, Katanya ini ada perusahaan yang membutuhkan Bapak tuh. Terus dia nggak ngaku, perusahaan apa? Nggak ngaku ya. Kalau nggak ngaku saya nggak bakal mau karena tahu nanti eh, kalau perusahaan kecil dan sebagainya kan saya nggak mau tuh. Akhirnya dia ngaku Chemtrend. Oke, kalau Chemtrend saya pelajari dulu Chemtrend seperti apa, culture seperti apa. Akhirnya oke, ya, langsung mau wawancara ya. Dan jadi butuh waktu 3 bulan untuk dari pertama wawancara sampai eh, di di set untuk diterima ya. Itu pas saat diterima di Chemtrend itu Chemtrend yang nyari saya itu Chemtrend Singapura ya. Jadi Chemtrend itu perusahaan Amerika, dia punya kantor di Amerika, pabrik di Amerika, ada juga pabriknya di Jerman, kemudian ada juga di Brasil, dan kantornya mungkin cukup banyak di seluruh negara ya, di 5 benua ada semua kantornya. Nah, saat itu saya eh, yang terima perusahaan Singapura, tapi saya kerja nggak di Singapura. Jadi cuman kalau Singapura kalau meeting saja. Jadi saya eh, sewa kantor di Jakarta di Sampurna ya, itu di lantai 18 makanya terus pindah ke lantai 30 ya. Di situ saya kerja remote saja ya. Jadi kebanyakan waktu saya juga nggak di kantor, kebanyakan di customer-nya. Saya dikasih tanggung jawab untuk di customer di Indonesia dan di eh, rubber eh, non tire karena tire udah ada sendiri teman saya yang dari eh, Malaysia ya. Jadi waktu saya kerja di Chemtrend itu semua orang yang kerja itu tidak ada yang orang Indonesia ya. Itu ada teman saya satu ya yang dua semester, tapi setelah saya kerja dia keluar tinggal saya sendiri ya. Di situ orang Singapura ada beberapa, Malaysia ada 3 ya. Totalnya di situ ada 12 orang ya. Dan perusahaan Chemtrend itu cukup bagus juga ya. Sebelum saya masuk kan saya juga pelajari juga apa yang di sana baik ya. Ternyata saya juga dihargai ya. Yang Muslim itu cuma saya sendiri. Jadi yang lain tidak ada yang Muslim dan mereka juga menghargai saya pada saat puasa itu kan dinner ya. Dinner saya puasa. Mereka juga tanya saya sudah siap semua dia belum mau makan. Dia bilang tanya Lilis, udah waktunya belum? Kalau waktunya belum makan. Kalau udah makan. Akhirnya saya tunggu-tunggu saya. Ya. Jadi mereka juga menghargai itu. Kemudian eh, kita untuk sholat dan sebagainya itu juga dia istilahnya tidak ada larangan dan cukup cukup bagus untuk di Chemtrend itu ya, culture-nya ya. Jadi eh, tidak tidak ada perbedaan antara yang Muslim atau yang non-Muslim ya. Kemudian saya di Chemtrend juga berhasil mengembangkan. Saya di sepatu langsung produk yang di sepatu saya bisa jual ke beberapa pabrik sepatu di Indonesia. Kemudian yang dulunya Chemtrend itu ada di Thailand, kemudian di Vietnam, di Indonesia. Kebetulan saya masuk langsung yang paling cepat jual saya dari saya di Indonesia dulu. Hanya saya dapat penghargaan ya untuk menjual pertama kali produk yang cukup mahal bisa masuk ke sepatu ya. Kemudian saya juga di Chemtrend karena saya masuk sudah usia 50, jadi saat itu Chemtrend juga ngikutin aturan di Indonesia, itu pensiun di umur 55 ya. Jadi target saya kan kerja cuma 5 tahun ya. Ya nggak apa-apa ya. Karena tak hitung-hitung antara pendapatan yang di Cornell dulu sama di Kempten itu lebih tinggi. Jadi misalnya saya di Cornell tuh bisa sampai beberapa tahun, tak hitung-hitung pesangonnya tuh masih lebih besar di Kempten. Jadi kayak saya ambil aja walaupun jadi 5 tahun ya. Tapi nggak ternyata setelah 5 tahun saya di extend lagi. Jadi
usia pensiun dari 55 ditambah jadi 56. Kemudian saat melewati 56 saya di-extend lagi. Jadi usia pensiun 57. Nah, setelah 57 saya di-extend lagi jadi 58. Jadi saya di-extend 3 kali ya. Biasanya itu eh, kayak beberapa teman dan itu bosnya juga di Singapura juga usia pensiun tuh biasanya langsung ini dikat nggak ini. Tapi saya di-extend sampai 3 kali ya. Ya, cukup cukup panjang juga. Jadi saya target saya kerja di Chemtrend itu 5 tahun, saya jadi 8 tahun ya dengan memperpanjang atau extend usia pensiun. Kalau yang teman-teman yang Singapura dia pensiun 62 emang, tapi biasanya 62 langsung langsung tepat 62 ya. Itu untuk di Chemtrend. Jadi kalau di Chemtrend juga saya sempat kalau Chemtrend itu katanya kita setiap meeting kita ke Singapura ya, kumpul. Jadi yang Malaysia juga ke Singapura, yang Indonesia ke Singapura, kumpul sana. Kemudian untuk training karena saya pegang produk yang dari Amerika, saya juga pernah ke Amerika ya, untuk training produk itu ya. Cuman karena Chemtrend itu karyawannya cuma sedikit, kemudian di negara juga kayak di Indonesia nggak ada teman siapa-siapa, semua itu tanggung jawab masing-masing. Di saat itu kan eh, waktu bedanya waktu saya kerja di perusahaan sebelumnya ya, itu kan kalau kita mau pergi kemana-mana tuh semua udah diurus visa dan sebagainya itu. Kalau Chemtrend nggak, kita ngurus masing-masing. Ya. Jadi eh, waktu saya ke Amerika itu kan ngurus sendiri. Dia bilang, bos saya bilang, kamu bisa ngurus nggak bisa. Kalau nggak bisa ngurus, jangan berangkat. Akhirnya coba aja, saya coba akhirnya ternyata cukup gampang ya. Sebenarnya sebenarnya itu hanya masalah bahasa kayak gitu yang di ini. Karena eh, hanya saya hanya ngurus kayaknya ngurus yang ke visa Amerika yang pakai wawancara tuh. Yang lain tuh kayaknya nggak perlu wawancara langsung di approve aja. Jadi yang lucunya tuh kalau ngurus visa Amerika itu kan kayak di loket itu jadi yang wawancara itu berdiri juga jadi yang belakangnya kedengeran ya. Jadi ada beberapa juga yang kalau nggak bisa bahasa Inggris ya tetap ketahuan. Jadi pertanyaannya apa, jawabnya apa, akhirnya eh, nggak di-approve tuh visanya tuh kalau nggak bisa bahasa Inggris. Ya, itu pengalaman untuk yang ke Amerika. Amerika juga saya juga sempat 1 minggu, cuman bukan di kotanya. Jadi saya di Michigan di pabriknya di Uber tuh. Di Michigan itu Amerika tapi Amerika kayak udah di kampung jadi banyak hutan-hutan, banyak sungai itu. Saya sempat eh, main kayak apa kapal kecil itu bareng-bareng 15 kilo tuh naik ke dari sungai finishnya ke temen rumahnya teman belakang rumah tuh sendiri-sendiri naik kapal kecil tuh ya. Ya, ya. Baik Pak Lilis, ini kemudian kalau ceritanya bisa jadi marketing director PT di Fakurnya Mandiri itu gimana tuh Pak yang sekarang tuh Pak? Tadi kan katanya pensiun kemudian di extend, kemudian Ya setelah di SD kan berarti saya selesai di Februari. Jadi saya karena saya sebenarnya kan sudah bikin rumah juga di Jogja. Rencana saya dulu kan eh, setelah pensiun saya mau ke Jogja. Ya. Ternyata plannya lain ya. Karena pada saat tahun 2021 itu kebetulan istri saya meninggal. Yang dulu istri saya itu yang ngajak pengen pindah ke Jogja. Ya. Saat rumah baru dibikin istri saya meninggal. Kemudian eh, setahun lagi kebetulan saya ketemu teman SMA ya. Teman SMA satu kelas yang kebetulan
pasangannya itu bisa meninggal, pasangan dia juga meninggal, dan kemudian bisa bisa cocok dan saya akhirnya kawin lagi. Nah, istri saya yang sekarang itu masih belum pensiun karena usia pensiunnya 60 tahun. Ya, jadi masih ada beberapa tahun. Jadi akhirnya saya mengurungkan untuk ke Jogja. Jadi saya tetap di Jakarta, saya masih tetap pengen kerja di Jakarta. Nah, maka itu saya masuk di PT Diva Kurnia. Sebenarnya PT Diva Kurnia dulu waktu mendirikan mendirikan trading itu, saya ikut jadi advisernya dulu. Jadi saya waktu itu sama kerja di JJ, saya lagi advisor untuk mendirikan trading chemical itu. Dan sekarang tuh yang punya teman saya akhirnya saya gabung dan saya dikasih tugas untuk pimpinan untuk marketingnya ya. Ya saya sekarang ngembangin produk yang seperti saya jual di perusahaan sebelumnya ya. Jadi saya jual real agent seperti di Chemtrend, kita jual anti-tech ya. Jadi itu saya menjual produk yang dari Eropa juga, dari India ya. Jadi kita import produk, tapi yang produk itu saya cek dia lebih bagus kualitasnya, kemudian ataupun produk baru ya. Nah, sekarang saya pegang produk baru anti-tech tuh. Anti-tech tuh fungsinya untuk biar tidak lengket antara sheet rubber satu dengan sheet yang lain. Ya. Nah, di situ sekarang itu mereka masih punya pakai kayak zinc stearit, kemudian eh, yang biasanya tuh setelah pencelupan, kemudian di proses berikutnya tuh mereka ada putih-putih dan rontok menjadi kotor di produksi. Nah, sekarang yang saya kembangkan tuh yang dari Lotrek itu eh, tidak ada fillernya, jadi 100% itu larut ke air, jadi tidak ada kerontokan lagi ke produksi, produksinya juga bersih, kemudian juga dosisnya juga kecil. Jadi secara cost lebih baik, secara environment lebih baik karena itu dari tumbuhan, kemudian eh, secara dilihat dari eh, kebersihan, kemudian eh, kebagusan produk itu juga cukup baik. Jadi akhirnya saya mulai ngembangkan itu sekarang ya, lagi mulai. Jadi eh, di Diva itu saya pegang untuk marketing ya, untuk produk di karet juga. Jadi customernya di otomotif part, di sepatu eh, dan di tire ya. Jadi masih tetap customer masih tetap, tapi produknya juga hampir sama ya. Masih terus berkembang seperti itu. Jadi tidak tidak menjual barang yang baru. Gitu. Baik, oke. Ya padahal sekarang Pak, maaf, Bapak Lilis ini usianya berapa Pak sekarang? Sekarang saya 58 jalan. Tadi 58 ke 59. Oh iya, sangat luar biasa sekali ya. Ya. Ya bisa bisa dibilang masih ada waktu sedikit lagi lah ya Pak sebelum benar-benar pensiun. Tapi eh, itu ya Pak, penjelasan yang sangat luar biasa sekali ya Pak. Maksudnya perjalanan karirnya sudah banyak sekali, pengalamannya sudah banyak sekali. Di sini saya juga ada banyak sekali pertanyaan mengenai apa yang sudah dijelaskan Pak. Ya, ya. Jadi seperti itu ya, apa pada saat karir itu semuanya ada di Jakarta atau pindah-pindah atau Eh, yang pertama kali pabrik sepatu itu ada di daerah Tangerang, kemudian pindah ke sepatu yang kedua ke Serang, kemudian setelah itu trading chemical itu semua di Jakarta, sama yang Reebok tuh di Jakarta, jadi cuma di Mampang, di Kuningan, di Sudirman, di apa Gatot Subroto, masih itu muter situ aja. oh baik baik baik. Ya. Berarti tidak ada itu ya Pak, maksudnya eh, dari semua perusahaan tadi tidak ada yang menawarkan untuk kerja di luar negeri seperti itu? Apa pernah ada yang nawarin nggak Pak? Dari Kemten jadi pernah nawarin, cuma saya tidak mau karena saya masih harus
saya nggak mau ninggalin keluarga. Jadi tetap cari yang di Indonesia. Sebenarnya kan saya waktu setiap tahun, Kemdren kan setiap tahun ngisi itu, ngisi eh, update terus. Misalnya pengennya apa, pengennya pekerjaan apa, kemudian apakah bisa di eh, kerja di luar negeri, kemana, bisa di luar benua itu. Soalnya ada teman saya nggak pernah ngisi untuk saya pengennya kerja di Indonesia, tapi kalau untuk pergi setiap kali ke luar negeri apa, tapi bukan menetap di sana gitu loh. Saya saya gitu itu. Baik, baik. Oke. Kemudian ini kan tadi kan banyak sekali ya Pak perusahaan multinasional itu tadi ada yang perusahaan Amerika, perusahaan Eropa, perusahaan Singapura. Nah itu dari tadi kan yang saya lihat track recordnya kan kayak gini terus ya Pak. Maksudnya dari sini ke sini, dari multinasional ke multinasional. Nah itu memang Ya, itu ada pengelompokan tersendirinya nggak sih Pak? Maksudnya perusahaan multinasional itu apakah melihat calon karyawan itu kalau memang dia sudah ada pengalaman di perusahaan multinasional, apakah kesempatan masuknya jadi lebih bagus atau gimana Pak? Kalau menurut Pak Lilis? betul sekali, ya, betul sekali. Jadi eh, biasanya kalau udah start di perusahaan multinasional, itu pindah ke multinasional yang lain tuh agak gampang, karena mereka juga nyari. Seperti waktu saya ikut, jadi saya hari terakhir, hari terakhir di Chemtrend tuh saya masih dikasih tanggung jawab bersama Herdesa di Singapura. Ya, satu wawancara untuk karyawan baru ya, untuk menggantikan saya ya. Yaitu ada beberapa, mungkin saya sekitar 12 interview 12 orang yang di Indonesia itu juga eh, di hari desa juga mesti nyari yang pengalaman di multinasional, dan akhirnya dari beberapa eh, calon itu yang dipilih yang pernah kerja di multinasional juga, dan kebetulan di perusahaan saya sebelumnya, jadi yang terakhir dia kerja di Cornell, yang dipilih yang jadi Cornell itu dia. Iya, iya, iya. Oke, oke. Hmm. Berarti memang memang nyata ya Pak. Maksudnya pengalaman itu dan mungkin etos kerjanya mungkin berbeda. Tapi ini agak nyambung sedikit ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, ya. Kalau Pak Lilis sendiri melihatnya antara perusahaan multinasional dan perusahaan nasional itu perbedaan perbedaan terbesarnya di mana sih Pak? Kalau soal pekerjaan itu? Eh, Kalau saya yaitu perusahaan multinasional, dia mesti selalu ngikutin regulasi ya. Jadi misalnya segi pembayaran, kemudian segi eh, kalau PHK dan lain sebagainya, itu tanpa kita istilahnya tanpa kita protes, itu sudah diproses sesuai dengan aturan yang ada ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lokal biasanya eh, mereka eh, ngasih misalnya uang pesangon dan sebagainya itu ambil yang paling ringan, ataupun kadang-kadang kalau memang dia nggak mampu juga nggak dikasih, tunggu dari protes dari eh, karyawan. Itu satu untuk regulasi ya. Yang kedua itu eh, kalau perusahaan lokal tuh biasanya tergantung juga dari perusahaannya. Misalnya orang-orang di dalam, kemudian juga pimpinan perusahaannya ya, itu mereka eh, pingin ngikutin aturan atau enggak ya. Jadi kalau dengan misinya dia perusahaan yang bagus, mereka mungkin juga sesuai ataupun sebanding dengan perusahaan yang multinasional. Tapi kalau mereka tuh dia cuma pengennya dapat untung banyak, dan dia tidak memikirkan eh, kesehatan karyawan dan lain sebagainya tuh ya, yang itu kurang kurang bagus. Makanya eh, paling gampang itu ya itu, kalau kita kerja tuh di perusahaan yang multinasional tuh mereka biasanya udah pasti eh, pasti aman dari segi eh,
kesehatan, segi semua ditanggung, asuransi, kemudian juga gajinya juga ya sudah aman ngikutin aturan semuanya. Tidak ada yang mereka takut untuk melanggar aturan gitu loh. Baik, baik, baik. Ya, 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 banyak sekali pengalaman yang bisa dipelajari pada hari ini, ya, Pak. Maksudnya tadi juga kalau kita berbicara mengenai FMIPA juga berarti kan linear seperti itu ya, Pak. Karena kan tadi berbicara mengenai bahan-bahan kimia dari karet, kemudian dari otomotif dan sepatu seperti itu. Berarti itu ya memang pada akhirnya nyambung lagi ya, Pak, apa yang dipelajari seperti itu, Pak. Ya biasanya kalau saya tuh pengennya nyambung dari awal sampai akhir biar efisiensi gitu, nggak terlalu banyak belajar. Jadi kalau kalau kita ke bidang baru kan mereka belajar belajar lagi dan belajar tuh biasanya eh, kalau melaksanakan penjualan kan trial and error kan. Kalau udah tahu kan berarti udah tahu kelemahan, tahu kelebihannya berarti eh, lebih lebih cepat gitu loh kalau udah pengalaman itu. Baik, Eh, baik. Terima kasih Pak Lilis. Ini kemudian kita balik ke UGM-nya ini Pak. ya. Hmm. Jadi kalau menurut Pak Lilis ini berdasarkan situasi yang ada sekarang, bagaimana saran Pak Lilis untuk FMIPA UGM perihal proses belajar mengajarnya Pak? Maksudnya apakah ada saran bagi FMIPA UGM untuk memperbaiki itu tadi demi menyesuaikan terhadap industri yang sekarang itu, menurut Pak Lilis apa yang harus ditambahkan atau dikurangi seperti itu? Hmm. Ya sekarang ini kan sudah track yang benar ya, udah dari pihak FMIPA memanggil alumni-alumni yang kerja di industri. Jadi tanya apa yang dibutuhkan di industri itu dan kita kasih saran-saran untuk masukkan ke sana sehingga eh, nantinya kalau ada beberapa mata kuliah tambahan ataupun mata kuliah yang mungkin yang sudah tidak relevan lagi itu digantikan dengan yang baru yang mungkin bisa lebih baik untuk competitiveness lulusannya ya. Itu mungkin bisa lebih baik lagi ya. Seperti eh, sebenarnya kayak di Indonesia tuh juga banyak ya. Pabrik rubber tuh banyak ya. Tapi mungkin universitas nggak ada yang ngajarin mesti polimer. Jadi saya pernah diajar polimer tapi polimer terlalu umum ya. Jadi nggak menjurus ke rubber atau ke plastik atau ke karet atau ke komposit ya. Nah, jadi mungkin ada satu paling nggak mata kuliah pilihan ataupun mata kuliah yang STS kecil tapi agak sedikit menjurus begitu. Jadi nanti eh, lama-lama orang industri itu akan mencari lulusan MIPA gitu loh. Baik, oke, oke. Berarti memperbanyak mata kuliah pilihan itu ya Pak, karena memang ada pasarnya untuk karyawan yang dibutuhkan seperti itu ya. Ya sama basic-basic IT-nya harus mungkin kalau mau bersaing sekarang harus nggak seperti dulu ya. Kalau dulu kan kita cukup ngikutin kuliah, saingan juga sama gitu. Kalau sekarang eh, masih harus kreatif nyari eh, apa yang dibutuhkan ya. Terutama IT, IT itu sudah walaupun tidak ada pelajaran yang diajarkan, tapi itu sudah wajib tahu IT dasar untuk kerja di pabrik seperti apa tuh yang harus tahu. Jadi orang pabrik mereka cari yang udah siap. Jadi nggak perlu training lagi, nggak buang-buang waktu untuk training ya. Kalau mereka udah siap semua, IT basic, kemudian ada pengalaman yang lain sebagainya eh, itu cukup membantu untuk menjadi eh, nilai tawar eh, untuk lulusan FMIPA. Baik, baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Lilis. Tadi kan saran ke FMIPA UGM sendiri. Kemudian kalau saran ke mahasiswa dan calon mahasiswa FMIPA UGM ini Pak, apa saran dari Pak Lilis demi menyiapkan mereka untuk dunia kerja yang sekarang Pak? Monggo Pak. Ya,
terutama yang paling harus itu ya kita mesti rajin cari informasi. Informasi apapun yang ada di Google, ada di mana-mana, informasi itu penting ya. Yang kedua, seperti tadi untuk basic untuk IT itu kalau kira-kira di kampus tidak kurang ataupun tidak memberikan pelajaran yang cukup ya kita cari keluar kan banyak tempat kursus dan lain sebagainya ya itu kemudian menyiapkan juga eh, karena setelah kuliah kalau kita mau kerja itu sayangnya pasti banyak ya jadi ribuan untuk mencari satu tempat pekerjaan yang bagus tuh semakin pekerjaan semakin bagus itu pasti pelamanya semakin banyak ya. Seperti juga kayak kemarin saya Chemtrend saya keluar saya pensiun itu kita buka lamaran itu yang lamar ada 90-an orang lewat apa yang online sama lewat yang langsung lewat online ada 90 orang sampai HRD saya bilang wah bagaimana ini siapa untuk 90 orang hanya dia dipilihin yang ini aja yang itu juga untuk teknik untuk kurikulum fit juga harus menarik ya. Jadi kalau menarik sama ditonjolkan yang penting-penting. Jadi kalau terlalu apa terlalu detail kemudian banyak banget mungkin juga HRD kalau lamarnya banyak itu mungkin ya dilompati aja dia ini baca yang poin-poin yang penting aja yang difokuskannya itu ya kemudian itu juga yang paling penting juga untuk menyiapkan mentalnya ya jadi mental juga perlu karena eh, untuk mental seperti beberapa mungkin mahasiswa yang mentalnya kurang kuat juga beberapa di tempat ada beberapa tempat ada yang bunuh diri dan lain sebagainya ya itu jadi kita perlu menyiapkan mental dan kalau misalnya tidak ada yang bisa membimbing ya cari bimbingan mungkin dari bimbingan mana kita mendatangin kalau ada masalah mental segera bisa di cover dan akhirnya diri kita bisa mengcover masalah kita sendiri itu bisa solusi ya mungkin itu yang perlu dipersiapkan untuk sebelum mendapatkan tempat kerja. Baik, iya, sangat luar biasa sekali ini Pak Lilis. Terima kasih atas penjelasannya yang komprehensif dan juga terima kasih juga sudah sharing pengalamannya sangat luar biasa ya Pak tadi mengenai perusahaan multinasional dan perjalanan karirnya. Eh, Semoga konten hari ini bisa bermanfaat, tentunya sangat bermanfaat bagi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk Pak Amin, Lilis dan untuk para amin, amin. penonton yang di Ya, rumah. Baik. ya, ya. Kemudian sebelum saya tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Lilis sebagai kita penutup. Ya, sebenarnya wawancara seperti ini juga sangat penting ya. Sebenarnya seperti saya dulu waktu kuliah tuh juga nggak ada berita-berita dari alumni, nggak dengar berita dari siapa-siapa. Jadi kita terlalu blank gitu ya. Jadi kalau misalnya ada wawancara seperti ini kemudian di-share ke mahasiswa, mungkin mereka juga ada gambaran gitu loh. Beberapa toh ternyata lulusan MIPA itu juga banyak yang kerja di nggak cuma satu bidang, kemudian juga mereka juga banyak bidang dan semua bisa menjalani dengan baik ya. Akhirnya dia bisa semakin percaya diri gitu loh. Kalau zaman dulu nggak ada informasi-informasi sama sekali, akhirnya kita juga akhirnya asal dapat kerja itu. Yang Iya, baik-baik. Ya, sekali lagi saya ingin memberikan terima kasih untuk Pak Lilis. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan untuk Pak Lilis dan juga para penonton di rumah. Semoga di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi, Pak Lilis. Semoga kita bisa bertemu amin, secara amin. langsung. Dan Ya, kemudian untuk para penonton yang sudah sampai sejauh ini, tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Jangan lupa like dan subscribe
Saya Bambang YR Sadono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Inspirasi untuk Waalaikumsalam Bangsa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat